Wa id sarafna ilaika nafaron minal jinni, dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad nafaron, sekelompok minal jinni, dari golongan jin, 9 macam jin. Yastami'una al-Qur'an, mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu, maka ketika mereka menghadiri pembacaan Al-Qur'an, qalu, mereka berkata kepada sebagian yang lain, ansitu, diamlah kalian untuk mendengarkan. Falamma qudiya, lalu ketika telah selesai bacaannya, wallau ila qaumihim mungdirin, mereka kembali kepada kaum mereka untuk mereka memberi peringatan tentang adab. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepada engkau Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Itu ada 9 macam jin waktu itu. Dan berkata, diamlah kamu. Ya, jadi mereka ansitu. Jadi dia diamlah kalian, jadi untuk mendengarkannya. Jadi mereka itu berkata kepada sebagian yang lain, pada temannya sendiri, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Qalu ya qaumana, mereka berkata kepada kaumnya, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa. Musaddiqon, yang membenarkan lima baina yadaihi, terhadap kitab sebelumnya, yang turun sebelumnya. Yahdi ilal haqqi, ya, memberi petunjuk kepada kebenaran Islam. Wa ila tariqin mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Ya kaumana, wahai kaum kami, ajibu da'i Allah, kalian jawablah, terimalah seruan orang yang menyuruh, yaitu Muhammad, kepada Allah. Wa aminu bihi, dan berimanlah kalian kepadanya, kepadanya. Yaghfir lakum min dunubikum, dia akan memberi ampunan kepada kalian dari dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min azabin alim, dan dia akan menjaga kalian dari siksa yang pedih. Waman la yujib da'i Allah, dan siapa yang tidak menjawab, ya, tidak menerima da'i Allah, seruan yang menyuruh itu Muhammad kepada Allah, falaisa bimu'jizin fil ardi, maka dia tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah fil ardi, di bumi. Walaisa lahu min dunihi auliya, dan tidak ada baginya dari selain Allah sebagai pelindung ataupun penolong. Ulaika fi dhalalim mubin, ya, mereka itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Jadi menurut Ibnu Mas'ud, ini diturunkan berkenaan dengan 9 jin, yang diantara mereka adalah terdapat Zauba'ah. Ya, ia datang kepada Rasulullah. Rasulullah membaca Al-Quran di sebuah kebun kurma. Ya, Zauba'ah mendengarkan Rasul dengan seksama dan menyuruh semua temannya agar mereka memperhatikan bacaan Rasul. Jadi Zauba'ah itu jin. Ya. Akhirnya, wahai kaumku, jadi ingatlah ketika kami hadapkan kepada engkau Muhammad ada segerombolan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya, jumlahnya itu waktu itu ada segerombolan itu 9. Nah, di situ ada yang namanya Zauba'ah. Nah, dia bilang sama kaumnya, nah, dengarkan, ya, dengarkan itu Al-Quran. Jadi dia meminta supaya teman-temannya sama-sama mendengarkan Al-Quran. Ya, serombongan jin itu mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika menghadiri pembacaan, ya, pembacaannya kepada mereka, diamlah kamu untuk mendengarkan. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Jadi mereka berkata, wahai kaumku, kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab, yaitu Al-Quran, yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Wahai kaumku, kaum kami, terimalah seruan orang, yaitu Muhammad, yang menyuruh kepada Allah, dan berimanlah kepadanya. Niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan barang siapa yang tidak menerima seruan orang yang menyuruh kepada Allah, yaitu Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi, padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah.
mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Fi dhalarin mubin. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan semesta langit dan bumi, walam ya'ya bi khalqihinna, dan dia tidak pernah merasa capek lemah dalam menciptakan semuanya itu biqadirin, dia kuasa ala ayyuhyal mauta, untuk menghidupkan yang mati. Bala, iya, dia berkuasa. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan tidaklah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dia tidak merasa payah, capek karena menciptakannya. Dan dia berkuasa menghidupkan yang mati. Begitulah sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi dia juga berkuasa menghidupkan orang yang mati. Allah menciptakan langit dan bumi, nggak ada capek-capeknya. Ya. Dia juga menghidupkan yang mati, sangat berkuasa atas segala sesuatu.